Ya, shalom. Selamat siang. Haleluya. Sudah apa jam? Ya harus supaya bukan kita mau baku hitung dengan Tuhan. Bukan kita mau baku hitung dengan Tuhan, tapi Tuhan perhitungkan juga waktu yang kita beri bagi Dia. Ya, puji Tuhan, kita segera buka Alkitab kita. Saya ambil dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17. Kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kemarin mungkin saya belum sampaikan ini, tetapi hari ini mungkin waktunya saya sampaikan kepada kita. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, firman Allah berkata seperti ini. Jadilah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di sini Rasul Paulus oleh kehendak Tuhan memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita menjadi ciptaan baru. Kenapa sampai harus kita menjadi ciptaan baru? Tentu kalau ada ciptaan baru, ada hidup yang lama atau ciptaan yang lama. Ciptaan yang lama itu seperti apa, saudaraku, dan ciptaan baru itu yang seperti apa? Memang di dalam ayat yang ke-18 jelas dikatakan sana bahwa dan semuanya itu berasal dari Allah. Baik itu ciptaan lama maupun ciptaan yang baru, itu semua berasal dari Allah. Bahwa kita tahu bahwa manusia itu semua diciptakan oleh Allah. Nah sekarang saudara, bagaimana itu ciptaan baru, bagaimana ciptaan yang lama, supaya kita bisa tahu apakah kita ini memiliki kehidupan, kita memiliki kepastian yang seperti dikatakan di dalam Roma 5 ayat 9 dan 10 bahwa kita pasti akan selamat oleh karena kasih Kristus, oleh karena darah Kristus kita diselamatkan dan kita punya kepastian untuk selamat. Nah saudara, yang dikatakan ciptaan baru ini seperti apa? Karena itu kita akan melihat di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. Ini yang sudah seringkali saya singgung-singgung di dalam khotbah saya. Ya mungkin baru pada hari ini kita buka. Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-24. Firman Allah berkata di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi boleh saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ciptaan baru, ciptaan lama itu namanya kita hidup di dalam maut. Tetapi ciptaan baru itu kita hidup di dalam hidup yang dikatakan oleh firman Allah. Tetapi bagaimana kita harus bisa memindahkan diri kita? Kita bisa berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yang pertama di sana dikatakan bahwa kita harus mendengar perkataan dari Allah. Kita harus mendengar firman. Sebab kita tahu bahwa firman itu, iman itu timbul oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Jadi ini dengan mendengar firman kita berbicara tentang iman lagi. Seperti yang telah disampaikan oleh kedua hamba Tuhan yang terdahulu tadi, baik itu Ibu Damaris maupun Ibu Dina, mereka membicarakan semua tentang iman. Ya. Baik itu Abraham ataupun Daud, itu berbicara tentang hal itu semua. Ya, dan di sini diperlengkapi dengan kata percaya. Kita mendengar firman, kita mendengar perkataannya, kemudian kita percaya supaya kita memiliki hidup yang baru, ciptaan yang baru. Kita pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, bagaimana hubungannya dengan kedua penyampai firman tadi? Kita kembali kita melihat kepada Abraham di dalam usianya yang sudah tua, di dalam tidak ada lagi harapannya karena melihat tubuhnya semakin lemah, usianya semakin tua, dan pastilah kekhawatiran menghimpit hidupnya mengingat bahwa Sarah istrinya sudah tua, tidak mungkin lagi kandungannya akan terbuka di usia yang sudah sangat tua, sudah 90 tahun, ya, 89 tahun ketika firman Allah datang terakhir bahwa tahun depan istrimu sudah akan mengandung, sudah akan melahirkan. Ya. Tidak masuk di akal umur 89 tahun. Karena Sarah melahirkan Ishak umur 90 tahun. Abraham berusia 100 tahun. Nah saudara, ini karena itu kita kembali belajar iman yang sesungguhnya yang sebenarnya seperti apa. Kita kembali mundur belajar kepada apa yang disampaikan oleh Ibu Dina tadi. Tentang bagaimana kehidupan si Daud ini.
yang sudah disampaikan itu adalah memang bagaimana kehidupan Daud disaksikan bahwa dia begini, dia selalu mengucap syukur, dia selalu taat. Tetapi saya akan membawa kita untuk menyelidiki, mempelajari tentang 3 hal yang disebutkan merupakan sifat daripada si Daud ini. Yang pertama, dia adalah kemerah-merahan. Ya. Kemerah-merahan, tetapi saudara yang harus kita ingat bahwa Daud itu sudah menggembalakan kambing domba, dan kesaksiannya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 bahwa ketika dia berhadapan di hadapan Saul, bahwa dia katakan, aku adalah seorang gembala yang sudah biasa menghadapi penggembalaan. Ketika saya punya domba yang saya gembalakan dalam bahaya akan diterkam harimau atau apa, aku pasti akan menghadapinya dan akan menghajarnya. Pertanda bahwa sebenarnya Daud sudah dewasa. Tetapi kenapa dia masih dikatakan kemerah-merahan? Saudara, kemerah-merahan itu masih bersifat seperti seorang kanak-kanak. Ya, kanak-kanak bukan dalam hal kanak-kanak rohani. Kita melihat bagaimana sifat kanak-kanak orang yang masih anak-anak, seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala ketika dia tegur anaknya tadi. Ya, anaknya bilang, ya siapa suruh Bapak duluan lahir dari saya. Itulah anak-anak. Dia masih hidup dalam kepolosan. Dia murni, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ya, dia masih kemerah-merahan. Dia masih murni, ajaran yang dia terima selalu murni, sehingga apa yang dia keluarkan di dalam kata-katanya, di dalam perkataannya itu semuanya murni. Ya, itu berbicara tentang si Daud. Yang kedua, dia memiliki mata yang indah. Ya, dari 7 orang saudaranya yang lain, karena mereka 8 bersaudara. Apakah mereka tidak memiliki persamaan mata? Apakah Daud itu memiliki mata yang tersendiri yang lain daripada kakak-kakaknya? Ya. Mata yang indah. Kita harus belajar daripada kebenaran firman Allah. Sebenarnya apa itu mata yang indah? Itu mata yang indah yang berbicara tentang iman. Sehingga kepada Abraham, sekalipun saudara kasih Tuhan, dia hanya mendengarkan firman, pergilah, tinggalkan sanak saudaramu dan kampung halamanmu ke tempat, ke negeri di mana yang aku akan tunjukkan kepadamu. Matanya yang indah, yang jauh memandang ke depan, sama seperti Ishak yang ditulis di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Bagaimana Ishak memandang dengan matanya ke depan jauh, bagaimana dia mau memberikan berkat kepada Yakub dan juga Esau. Ya. Mata yang indah ya, kita baca saudara di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-20. Tapi kita baca dulu ayat yang pertama sebagai definisi daripada iman. Apakah di sana ada menyinggung kata mata? Ya, mata yang indah saudara. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, itu iman. Iman berbicara bahwa adalah segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seperti Abraham contohnya yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa di dalam masa usianya yang sudah lemah, sudah semakin tua, ya, dan tidak mungkin lagi bagi istrinya mau melahirkan oleh karena dia sudah tua, tidak mungkin akan terbuka kandungannya sementara dia adalah seorang perempuan yang mandul. Tetapi Abraham masih menaruh harapannya. Dia melihat bahwa apa yang telah Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan telah firmankan kepadanya, itu pasti akan terjadi. Dia sudah lihat bukan dengan mata jasmaninya, tetapi dengan matanya yang indah yang diberikan oleh Tuhan dalam hidupnya, yaitu mata iman dari Abraham ini. Sehingga oleh Ishak, ya, dijelaskan di sana di dalam ayat yang ke-20, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Ya. Inilah mata yang indah yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Sama seperti kita saudaraku, sekalipun kita sudah melihat secara mata rohani, mata jasmani, orang-orang sudah terpapar dengan virus corona, kita sudah melihat bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang terpapar padahal mereka melakukan ibadah. Tetapi kalau kita memiliki pandangan jauh ke depan, yaitu mata yang indah yang dikaruniakan kepada si Daud, maka kita tetap percaya bahwa Tuhan akan sanggup untuk melepaskan kita, untuk menolong kita dan memelihara kita. Dan buktinya terjadi pada doa saya tadi, saya sudah sampaikan kepada Tuhan bahwa sudah 5 kali hari Minggu, ya, sudah 9 kali hari Minggu dari tanggal 22 Maret ketika diberlakukan saudaraku himbauan untuk tidak mengadakan pertemuan-perhimpunan yang mengakibatkan banyak orang, kita melakukan ibadah
beribadah di tempat ini dari tanggal 22 Maret. Saya hitung ada 9 kali hari Minggu, ditambah lagi 2 kali hari biasa seperti hari Jumat Agung dan hari kenaikan. Jumlahnya 11 kali hari ibadah yang kita beribadah di sini. Kemudian ada 9 kali ibadah puasa yang kita lakukan berada di sini di rumah ibadah, dan ada 55 malam kita berada di sini untuk bersama-sama dalam pujian penyembahan. Setiap malam kita lakukan di hadapan Tuhan. Kenapa saudaraku? Karena kita memiliki mata yang indah di hadapan Allah, yaitu kita melihat apa yang Tuhan telah janjikan di depan kita, bahwa Dia menunggu kita, sehingga saudara kasih Tuhan sampai pada hari ini bukti nyata pertolongan, pengasihan, perlindungan Tuhan. Sama seperti Abraham. Tidak ada harapan lagi secara manusia. Dia sudah tua, istrinya sudah tua. Mustahil saudara. Kalau kita mau buka baca di pengetahuan saudara, umur 50 tahun lebih perempuan sudah tidak bisa lagi saudara. Tidak ada harapan kalau dia bisa mengandung, ya pasti penderitaan yang dia alami. Ya, batas usia produktif dari perempuan saudara dari usia 20 tahun sampai di usia 40 tahun ya. 45 tahun masih bisa sampai 50 tahun. Tetapi yang ada tinggal penderitaan dihadapi dalam saat dia melahirkan anak. Tetapi apa yang terjadi? Yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Umur 90 tahun Sarah melahirkan anak. Kenapa? Karena ada iman timbul di dalam hidupnya. Karena dia percaya bahwa dia adalah ciptaan baru. Sehingga ketika firman Allah berkata di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-52 ya, di sana bahwa kamu tidak akan mati semuanya. Kata tidak akan mati semuanya ini kembali kepada perkataan Yesus kepada orang-orang yang akan menyaksikan bagaimana dia melakukan mujizat kepada si Lazarus. Dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kamu tidak akan mati kamu akan hidup sekalipun kamu sudah mati. Pernyataan inilah yang membenarkan kepada dia yang ditulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-23 bahwa kalau aku kehendaki maka dia tidak akan mati sampai aku datang. Berbicara tentang kematian saudara, secara jasmani kita mati, tetapi secara rohani inilah sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat yang ke-17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tetapi buktinya pada kenyataannya kan mereka tidak mati, ya. Ketika mereka memakan buah itu mereka tidak mati. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan pada saat itu adalah mati rohani. Sekalipun pada kenyataannya ada penafsiran bahwa satu hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia, dan usia manusia tidak ada yang mencapai umur 1000 tahun. Tetapi kita akan melihat konteks apa yang dikatakan firman Allah tentang mati dan hidup, ya. Firman Allah berkata bahwa kamu tidak akan mati, kamu akan hidup sekalipun kamu sudah mati. Ya, dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Akulah kebangkitan dan hidup. Kamu tidak akan kamu akan hidup sekalipun, ya kita baca saudara. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini kata dua, kehidupan ini dan satu mati. Kita akan hidup sekalipun kita sudah mati. Sama seperti Lazarus sudah 4 hari. Sudah 4 hari dia ada di dalam kubur, sudah berbau busuk saudara. Ini berbicara tentang nanti ya ada waktunya, karena itu kita berdoa saudara supaya Tuhan bukakan singkapan rahasia kebenaran firman Allah, bahwa sebuah kata yang dikatakan di dalam Efesus pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-12 tentang memenuhkan segala sesuatu, itu sebenarnya berbicara tentang Kejadian pasal 1 ya. Mulai dari penciptaan, yang pertama diciptakan yaitu terang, yang kedua diciptakan tentang cakrawala, yang ketiga diciptakan tentang tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan, ya tunas-tunas yang hijau. Kemudian yang keempat, laut dan darat dipisahkan. Kemudian ditumbuhkan tentang di sana benda-benda penerang yang ada di langit. Pada hari yang keempat. Kemudian hari yang kelima, yaitu ikan-ikan yang berkeriapan di laut.
dan juga binatang-binatang yang merayap, yang melata, yang berkeliaran. Hari ke-6 ya binatang-binatang yang hidup yang ada sama-sama diciptakan dengan manusia. Tetapi manusia pada hari yang ketika hari disempurnakan, setelah hari ke-7 kepadanya diberikan roh kehidupan. Roh kehidupan itulah berbicara tentang kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Sungguh luar biasa saudara. Kata memenuhkan segala sesuatu itulah pekerjaan Yesus yang sempurna. Ya. Tetapi di sini kita hanya akan berbicara bagaimana kita hidup yang baru. Kita sudah memiliki, kita adalah sebagai ciptaan yang baru. Untuk apa kita mau takuti lagi dengan hal-hal ciptaan yang lama? Di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 di sana jelas dikatakan manusia yang lama telah ditanggalkan, yaitu tentang perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita mengenakan manusia yang baru, yaitu hidup dalam kekudusan dan ketaatan di hadapan Allah. Ya seperti tadi. Jadi mata indah yang dikaruniakan kepada si Daud ini itu berbicara tentang iman yang dia miliki, sehingga dia berkata bahwa ketika aku melihat ada harimau, ada singa yang akan datang untuk mengacaukan atau datang menerkam kambing domba yang saya jaga, yang 2-3 ini berbicara tentang di mana ada 2-3 orang berkumpul demi namaku, itu semua baku kena, baku kait saudara. Berbicara tentang seorang gembala yang bertanggung jawab menggembalakan, menjaga domba-domba yang dipeliharakan oleh Tuhan, yang dia berikan perintah kepada Rasul Petrus, kalau engkau mengasihi aku, apakah engkau mengasihi aku Petrus? Dia bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Hanya satu perintah, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Nah inilah yang dibuat oleh Daud. Dia memiliki iman, dia percaya bahwa Allah sanggup menolong dia, Allah sanggup memelihara dia, Allah sanggup untuk menyelamatkan dia. Sehingga ketika ada harimau, ada singa yang datang untuk menerkam domba-dombanya, kambing dombanya, maka dia akan menghadang dan akan menyerang, dan dia akan mencabik-cabik mulutnya. Ya. Ini kata Daud ketika dia diperhadapkan dengan Saul pada 1 Samuel pasal ke-17 ketika dia dipersiapkan untuk menghadapi Goliat. Nah, inilah mata yang indah sebenarnya. Masih dari jauh dia sudah melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin batal, tidak mungkin Tuhan akan membiarkan, tidak mungkin Tuhan akan melepaskan, tidak mungkin Tuhan tidak akan menyertai, tidak mungkin Tuhan tidak akan menolong. Itulah penglihatan iman yang sesungguhnya, mengharapkan segala sesuatu yang belum kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Itulah yang dilihat oleh mata iman kita. Mata rohani kita hanya melihat keadaan kejadian-kejadian secara lahiriah yang terjadi, membuat kita, menciptakan kita rasa takut. Sehingga saudaraku, Tuhan Yesus berkata, jikalau matamu sesat, maka cungkilah, supaya jangan kita melihat yang lain. Kita lebih baik memiliki mata yang satu, hanya memandang terus saja kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat saudaraku, sama dengan tangan. Kalau engkau memiliki tangan, tetapi tanganmu yang satu menyesatkan, supaya kita hanya bekerja, tidak bekerja kepada orang lain, kepada kuasa lain, kita hanya bekerja kepada Tuhan. Demikian juga kalau engkau punya kaki yang sesat, penggalah itu kakimu, lebih baik engkau masuk dengan kaki yang timpang. Saudara berbicara bahwa kita hanya berjalan untuk melayani Tuhan saja, jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri untuk melayani yang lain. Masa saudaraku kita punya mata bagus-bagus 2, ya seperti kalian, mau disuruh dicungkil, kita masuk dengan mata 1. Kita punya tangan 2. Apa tujuannya saudara? Apa tujuan dari perkataan firman ini? Supaya kita hanya fokus untuk percaya, bergantung hanya kepada Tuhan. Sehingga dia sebut di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-57, makanlah aku maka kamu akan hidup. Ya, supaya jangan kita bergantung kepada hal-hal lahiriah, jangan kita bergantung kepada pertolongan manusia. Kita sudah melihat sekarang ini orang-orang yang mengandalkan manusia serba salah. Ketika ada anjuran dari pemerintah, silakan kita bebas untuk beribadah kembali di rumah-rumah ibadah kita. Oleh karena perasaan malu yang telah menentang orang-orang hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang tetap beribadah selama 2 bulan penuh ini, akhirnya mereka malu untuk membuka pintu gereja. Karena apa? Tidak ada juga yang terjadi apa-apa kepada mereka yang tetap beribadah kepada Tuhan seperti yang terjadi pada kita. Bahkan ada yang sakit di antara kita sembuh oleh karena kasih Yesus. Ya, beberapa mereka yang kita doakan. Dan kita percaya masih ada Bapak Nopi, masih ada lagi siapa yang kita doakan beberapa waktu yang lalu, pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa saudara? Allah kita Allah yang Maha Kuasa, amin. Allah kita adalah juru selamat kita. Kita adalah ciptaan baru. Kalau kita adalah ciptaan baru, untuk apa kita takuti dengan dunia ini? Untuk apa kita mau khawatir dengan segala apa yang terjadi, malapetaka yang terjadi? Kita harus percaya bahwa kita telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Kita buka saudara 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50, 51. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ayat yang ke-52, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, inilah rahasia itu, ya. Itulah rahasia. Sekalipun pada kenyataannya pada akhir zaman, pada waktu kedatangan Yesus, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, karena saudara, jangan kita hanya berkaca kepada kehidupan rohani saja, sebab pada akhirnya juga tetap akan ada orang yang menyaksikan langsung, saudaraku, bahwa Yesus datang dari sorga. Dia datang di awan-awan. Kita saksikan secara langsung bagi kita yang masih hidup secara jasmani. Tetapi kita hidup secara jasmani, sebenarnya kita sudah mati untuk jasmani. Kita tidak hidup lagi dalam hal jasmani, kita hidup dalam hal rohani menantikan kedatangan Tuhan. Sehingga ada yang disebut akan bangkit dari kuburan, ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini yang berkata kan Paulus, saudara. Dia berkata berapa tahun yang lalu? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Tidak, saudara. Hampir 2000 tahun yang lalu dia berkata. Apakah semua orang yang dia bicarakan, orang-orang yang di Korintus itu masih hidup sekarang? Tidak ada lagi toh? Nah, ini. Tetapi apa yang dimaksud oleh Paulus? Tidak akan mati, sama seperti yang Yesus katakan kepada orang-orang yang melayat duka di rumah Maria dan Marta dan Lazarus, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kamu akan tetap hidup sekalipun kamu sudah mati. Maksudnya kita hidup secara rohani. Kita masuk ini paling salah sekali. Saya tukang tulis-tulis, saya tukang baleter. Kalau di kampung saya tukang baleter. Tempat perhentian terakhir Bapak Hendra Lasibu, ya. Kita pergi masuk di dalam tanah, kita menjadi tanah, menjadi debu, ya, karena debu tanah dari kita, dari debu tanah kita dibuat. Tidak pergi berhenti, kembali kepada asalnya untuk selama-lamanya. Kita punya debu, kita punya jasad ini dikuburkan kembali kepada tanah untuk selama-lamanya, bukan tempat perhentian sementara. Tetapi ketika saat kita mati, saat kita mengembuskan napas kita punya napas kembali kepada yang empunya. Kalau kita berlaku benar, ditaruh bersama-sama dengan Bapak Abraham. Tetapi kalau kita berlaku salah, ditaruh di tempat bersama-sama orang kaya yang mati bersama-sama dengan Lazarus itu. Tidak ada lagi di kubur itu, ya. Tidak ada lagi di dalam peti mati itu kalau orang yang ditaruh di peti. Tidak ada lagi yang dibungkus di kain kafan. Haleluya. Masa kita mau bilang tempat peristirahatan terakhir atau tempat perhentian sementara? Haleluya. Dan masalah kebangkitan dari orang mati nanti, apakah memang mereka nanti keluar dari tanah atau dari mana, itu urusannya Tuhan. Karena yang hanya dibilang akan lebih dahulu bangkit, ya, akan lebih dahulu bangkit. Tidak dikatakan bangkit dari kuburan. Firman Allah sudah berkata, sekalipun orang yang bangkit dari dalam kuburan, itu pertanda bahwa tidak ada orang yang mau bangkit dari dalam kubur. Haleluya. Tetapi yang dikatakan yang bangkit itu, saudara kekasih Tuhan, yaitu kita yang saat ini sudah mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan secara jasmani, tetapi roh kita ada disimpan di suatu tempat yang Tuhan simpan, Tuhan amankan, saudara. Itulah yang disebut Firdaus. Nanti ketika pada kedatangan Yesus kali yang kedua, orang-orang yang di Firdaus ini yang akan lebih dahulu menyambut Tuhan. Setelah itu kita yang masih hidup yang ada di dunia ini akan diubahkan dengan sekejap mata. Ketika nafiri telah berbunyi, maka kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan, menyongsong Dia di angkasa. Itu. Kok bisa ya Rasul Paulus berkata bahwa kita tidak akan mati semuanya? Sedangkan firman Allah berkata umur manusia hanya akan sampai 120 tahun saja ketika masa Nuh. Tidak gampang sekarang, saudara. Bisa-bisa lalu waktu Paulus khotbah, semua orang yang ada di Korintus itu setia sekali sama Tuhan. Karena apa? Umur manusia cuma sampai 120 tahun. Kita harus setia. Tetapi yang dikatakan oleh Paulus sama seperti yang dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-23. Kalau aku kehendaki, dan harus, saudara,
Itulah sebabnya kita harus lakukan kebenaran firman Allah, yaitu kita berpindah dari hidup ke dalam maut lewat air baptisan. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga, 4 dan ayat yang kelima, ya, sampai ayat yang ke-6. Kita berpindah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu yang telah dibaptis, kita lihat di dalam Roma 6. Ini kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudara. Kita sudah memiliki hidup yang baru, yaitu hidup yang tidak dapat binasa, dikatakan oleh 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-53 dan seterusnya. Kita memiliki hidup yang baru, hidup yang tidak bisa binasa. Kenapa? Karena kita sudah melakukan kehendak Tuhan, sehingga ditulis di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, hendaklah kita melakukan semuanya itu untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Akhirnya kita kembali kepada perkataan Yesus kepada rasul-rasul yang ada, kalau aku kehendaki, dia tidak akan mati sampai aku datang pada kali yang kedua. Dan memang benar, kita yang melakukan kehendak Allah. Karena ketika kita melakukan, kita menjadi berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita melakukan, kita matikan diri kita dalam hidup yang lama dan kita hidup dalam hidup yang baru. Kita telah melakukan seluruh kehendak Allah. Kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Maka setiap orang yang adalah ciptaan baru sudah pasti tidak akan mati sampai pada kedatangan Yesus kali kedua. Karena kita sudah memiliki kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Tetapi bagaimana kita akan memeliharanya? Yaitu dengan kita mendengarkan firman Allah dan kita percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua di dalam Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14, di sana kita harus saling mengasihi. Ya, ini kita lihat ayat yang terakhir 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-14, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah ini, kalau kita sudah tahu kita sudah menjadi ciptaan baru, ya, kita sudah menjadi ciptaan baru, kita sudah hidup yang baru, bukan hidup yang lama lagi. Jadi kalau masih ada di antara kita yang hidup dalam ini, berarti kita masih ciptaan lama. Amin, saudara. Nah, apa itu? Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Nah ini, karena kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut, maka kita harus mengasihi. Siapa orang yang tidak mengasihi, maka dia belum hidup di dalam hidup, dia masih berada di dalam maut. Ayat yang ke-15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang akan memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen, ya, sampai saya heran kok orang Kristen ada yang ikut perang. Saya heran kok ada orang Kristen yang ikut pembunuhan. Saya heran kok ada orang Kristen yang baku tunjuk jago, ya, angkat paluku. Apakah benar-benar mereka orang Kristen? Sementara kita diajar untuk tidak membenci. Apakah mereka belajar dari kitab perjanjian lama? Perjanjian lama itu kita pelajari, tetapi kita harus ingat, saudara, bahwa di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-14, perjanjian lama itu adalah nubuatan. Dia harus ditafsirkan dengan menggunakan hikmat Kristus. Sebab kalau kita mau tafsirkan hal-hal lahiriah perjanjian lama, Abraham 3 istrinya, ya, Yakub 4 istrinya, 2 yang sah, 2 yang budaknya. Kembali kepada Daud, berapa orang istrinya? Saya kurang pasti. Ya, Salomo, karena saya sering dengar, ya, saya sering baca juga, dia punya istri 1000 semuanya, termasuk bundiknya. Kalau kita mau berbicara itu secara rohani, secara jasmani, saudara, secara lahiriah, padahal kita tahu hal kerjaan surga tidak ada datang secara lahiriah, ada tanda-tanda lahiriah, akan tersesat kita, toh. Ya. Begitu juga kalau kita mau angkat pedang, berperang, mau angkat senjata, mau lawan musuh, bunuh musuh. Musuh yang dimaksudkan di dalam perjanjian lama itu musuh yang dikatakan dalam perjanjian baru. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu roh-roh jahat yang ada di udara, yaitu kuasa setan, kuasa iblis. Karena itu kita gunakan perlengkapan senjata Allah, yaitu mulai dari ketopong, yaitu helm, sampai kepada
penutup muka, yaitu helm penutup kepala sampai dengan wajah ini. Kemudian menggunakan baju sirah, kemudian menggunakan ikat pinggang, menggunakan kasut, menggunakan pedang, yaitu yang dibilang firman Allah, ya. Ada 5 perlengkapan senjata Allah. Itu yang kita gunakan. Jadi jangan diantara kita saling membenci saja, Tuhan tidak suka. Sehingga Yesus berkata, firman berkata, kasihilah sesama manusia. Tetapi aku berkata kepadamu, tadi dia katakan firman berkata, kasihilah sesama manusia. Tetapi aku berkata, siapa? Firman. Yesus adalah firman. Dia berkata, kasihilah juga musuhmu dan berdoalah untuk mereka. Nah itu saudara. Jadi itu kalau kita punya tanda bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama telah berlalu, yaitu hidup dalam kegelapan. Kita hidup dalam hidup yang baru, yaitu hidup dalam terang. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan jangan ada di antara kita kalau ada yang ditegur, ya, kita lihat orang yang menegur. Kalau orangnya memang setia beribadah kepada Tuhan, berarti dia menegur kita dengan kasih Kristus, sehingga kita tidak menjadi kecewa. Sekalipun orang yang tidak setia, kalau kita ditegur, dengar saja. Kalau memang benar, kita terima teguran itu. Kalau tidak benar, saudara, ya cukup saja kita diamkan saja di dalam diri kita. Tidak usah kita membalas. Karena apa? Yesus sudah menunjukkan jangan kita membalas caci dengan caci, maki dengan makian, ya. Tetapi kita hendaklah rendah hati. Itulah sifat daripada yang ketiga daripada si Daud, elok parasnya, ya. Dia rendah hati, dia mencintai, dia mengasihi, dia disukai oleh banyak orang, dia berbuat kasih, ya, sehingga dikatakan elok parasnya, sangat bagus parasnya, sangat bagus perbuatannya. Dia punya sifat sangat indah, patut dicontoh, patut dipuji, memiliki kerendahan hati, memiliki rasa takut akan Tuhan. Itu yang dikatakan elok, ya, elok parasnya, sangat bagus perbuatannya, sangat bagus sifatnya. Itu adalah yang pertama tadi, kemerah-merahan. Berarti dia tulus, dia polos, dia murni, tidak ada ajaran-ajaran yang dari luar yang masuk dalam hidupnya. Yang kedua, dia memiliki mata yang indah, yaitu berbicara tentang iman, memandang apa yang Tuhan sediakan di depan, apa janji Tuhan yang ada di depan, apa ada janji Tuhan yang dijanjikan kepada dia. Dan yang ketiga, yaitu yang elok parasnya, perbuatannya, sifatnya, perilakunya, hidup dalam kebaikan, sukacita dan damai sejahtera, memiliki buah-buah roh di dalam hidupnya, ya, sehingga kita disebut, ya, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh semua orang. Yang perbuatan baik itu bukan seperti yang dipamer-pamer sekarang, bagi-bagi sembako, di shooting, di video, di foto, supaya apa, saudaraku, menjadi sebuah mungkin cari pujian atau apa, ya, syukurlah kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tetapi perbuatan baik yang sesungguhnya, yaitu kita ini adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang, ya. Kita ini surat yang terbuka dibaca oleh semua orang, supaya bagaimana? Bagus sekali perbuatannya ini ibu, Mama Fitri, sekalipun dia bersusah-susah begini untuk menafkahi kehidupannya bersama dengan keluarganya, tetapi perbuatannya begitu baik di hadapan Tuhan. Dan ternyata wajar, sungguh pantas kalau Allah memelihara hidupnya, karena memang hidupnya baik dan berkenan di hadapan. Tapi coba orang yang kelakuannya tidak baik, cocok memang dia apa polisi, bawa saja di penjara, tidak usah dikasih lepas lagi mereka. Itu kalau orang yang tidak baik perilakunya. Tetapi kalau kita dipenjara oleh karena kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kan Tuhan tetap menolong memelihara kita. Luar biasa saudara. Kita bersama adalah ciptaan yang baru. Karena itu tidak perlu kita takut akan apa yang akan terjadi. Sebab yang ada di dunia ini adalah ciptaan yang lama. Tetapi kita telah berpindah dari dunia. Sehingga firman Tuhan berkata, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut itu adalah kuasa hukum Taurat. Jadi ketika kita tidak melanggar hukum Taurat, maka kuasa dosa itu tidak ada lagi dalam diri kita. Seperti jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah Tuhan Allahmu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itulah sebabnya kita tidak menggunakan kata YHWH untuk disebut, saudara. Orang selalu salah prediksikan, akhirnya ditambah dengan kata A, dengan kata E, ya, huruf A, huruf E dibaca Yahweh. Padahal sebenarnya itu tidak boleh dibuat, disebut, sehingga namanya hanya huruf kapital saja, hanya huruf konsonan saja, huruf hidup, ya, YHWH.
Nah, jadi saudara kekasih Tuhan, dan ingat dan kuduskan hari Sabat, kita harus selalu datang beribadah kepada Tuhan. Apa itu Sabat kita? Di saat kita menghadap hadirat Tuhan, di saat kita memuji menyembah Tuhan Yesus Kristus, itulah Sabat kita. Kita berhenti dari semua kesibukan kita datang menghadap ke hadirat Tuhan dan meminta supaya Tuhan menolong kita dan memberikan karunia yang 9 kepada kita, dan kita hidup dalam buah-buah roh yang 9 itu supaya kita menikmati janjinya Tuhan. Maka itu yang disebut kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kita sudah mengenakan ciptaan yang baru, yaitu hidup dalam kesempurnaan, sehingga kita bisa dikuduskan oleh roh yang tinggal di dalam kita, yaitu roh Kristus, Tuhan Yesus Kristus, yang akan menjaga memelihara kita. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kita, tidak perlu kita khawatir, karena kita memiliki mata yang indah, yaitu pandangan iman sama seperti Raja Wali. Ya, Raja Wali dia melatih anaknya, tetapi ketika dia melihat akan ada bahaya, dia akan pergi untuk membantu. Karena apa? Dia memiliki mata yang indah. Dia bisa tahu ada musuh, dia bisa tahu ada makanan, dia bisa tahu ada apa yang tersedia di depan, sekalipun itu jauh. Itulah sebabnya dicontohkan seperti Raja Wali terbang tinggi membumbung tinggi. Maka begitu juga aku Tuhan, kiranya aku terbang bersama bagaikan Raja Wali bersama dengan engkau di angkasa yang tinggi, untuk dapat melihat setiap persoalan-persoalan dilihat dengan mata iman. Kecil, Yesusku luar biasa, sanggup menolong, sanggup memelihara, sanggup melepaskan. Apalagi cuma corona, kita tahu corona itu Tuhan yang ciptakan itu, makhluk hidup yang kecil sekali itu corona. Tidak mungkin iblis menciptakan makhluk hidup, ya tidak mungkin saudara. Tuhan menciptakan, haleluya. Karena itu kalau kita bersahabat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong menjauhkan kita daripada itu. Pasti percaya, miliki mata yang indah di hadapan Tuhan, tetapi miliki juga kepolosan hati, kemurnian hati, yaitu kemerah-merahan, dan memiliki juga hati yang baik, hati yang berbuat baik, kehidupan yang hidup dalam kebenaran, yaitu elok paras kita di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan semua. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya.